Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ada yang ingin saya sampaikan melihat perkembangan dalam diskursus nasab. Ada dua hal yang menurut saya mengapa ya mereka-mereka yang memuja nasab, baik nasabnya sendiri atau memuja nasab orang lain secara berlebihan, melampaui keimanan, keislaman, dan melampaui rahasia ihsan, atau memang karena itulah dikatakan memuja nasab, karena pemujaannya itu mengabaikan esensi iman, Islam, dan ihsan, sehingga mereka yang tidak turut memuja nasab ini dikeluarkan dari Islam, iman, ihsan. Ini kategori pertama, kalau mereka bisa dikategorikan memuja nasab. Yang kedua, mengapa cara membela nasab itu memforsir energi yang luar biasa, melampaui hal-hal yang substantif dalam keilmuan, hal-hal yang substantif dalam keagamaan, seolah-olah memang inti ilmu maupun inti agama itu ya nasab. Inilah mengapa hal yang termasuk dalam kritik keras Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu adalah pada mereka yang terlalu berlebih-lebihan terhadap nasab. Yang kalau kita sebut itu sudah dalam kategori sebagai bentuk tradisi jahiliyah. Karena perbincangan tentang nasab itu melampaui keilmuan, melampaui amal, bahkan melampaui prinsip Islam, iman dan ihsan. Lah, munculnya diskursus nasab yang dipantai oleh Kiai Imaduddin Utsman itu sebenarnya ingin menghentikan ini semuanya. Ini bagian daripada dakwah biar orang tidak memuja nasab, bukan sebaliknya. Justru yang ingin menghentikan ini dikira ngurusi nasab orang, bukan. Ini bagian daripada dakwah agar umat Islam sadar, fokus pada Islam, iman, ihsan, sadar, fokus pada ilmu dan amal, sadar, fokus pada takwa. Yang menarik, pemujaan terhadap nasab itu tidak didasarkan pada bukti yang terukur, baik secara nalar maupun secara hisiat,
secara indrawi atau secara empirisme atau bukti data, akhirnya nampak lucu, membangunkan dalam diskursus nasab ini. Satu pihak ada yang mengkritik begitu keras sebagai bagian daripada dakwah untuk menghentikan tradisi jahiliyah, tapi bagi para pemuja nasab ini, selain nasab sebagai sesuatu yang selalu menyelimuti rasa, perasaan, pikiran, mereka ini dalilnya itu hanya dua dan nggak konteks. Apa dalilnya ini? Surah wal istifadhah yang pertama. Yang kedua, dalil mereka adalah ijma. Jadi lucu. Pemujaannya sudah terhadap nasab sudah keluar dari prinsip Islam, iman, ihsan. Pemujaannya terhadap nasab sudah keluar dari prinsip ilmu dan amal. Pemujaannya terhadap nasab sudah keluar dari prinsip ketakwaan. Dalilnya pun keluar dari konteks apa yang dipertahankan. Coba kita perhatikan. Kalau dalil surah wal istifadhah itu punya zaman, punya era, punya masa. Namanya surah wal istifadhah di abad 3, abad 4. Itu memang harus surah wal istifadhah di abad 4. Surah wal istifadhah di abad 5, ya harus di abad 5. Surah wal istifadhah di abad 6, ya harus di abad 6 itu surah wal istifadhahnya. Surah wal istifadhah di abad 7, harus di abad 7 itu surah wal istifadhahnya. Surah wal istifadhah di abad 9, harus di abad 9 itu. Oke, bagaimana mengukur surah wal istifadhah di abad 9 untuk abad 8, 7, 6, 5, 4? Tidak bisa. Tidak bisa surah wal istifadhah pada sebuah masa digunakan untuk mengukur jauh masa sebelumnya. Tidak bisa. Ini dalil, kelemahan dalil pertama. Kelemahan dalil kedua, ijma. Apa toh ijma itu? Ijma itu kan kesepakatan mujtahid, ulama yang beristihad di lingkungan umat Islam setelah wafat Nabi pada suatu masa. Artinya apa? Ijma pun punya masa. Kalau ijma zaman sahabat, ya ijma di zaman sahabat itu. Masanya di masa sahabat. Ijma di masa tabi'in. Tabi'in, ya masanya ya masa di masa tabi'in. Ijma di masa tabi'in, tabi'in, masanya di masa tabi'in, tabi'in. Ijma di masa madzhabul arba'ah, masanya di masa madzhabul arba'ah. Ijma di masa ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah maupun Hambaliyah, ya sesuai dengan ijma ulama itu di era para pengikut di antara 4 mazhab itu. Tidak bisa ijma. Katakan kita ambil titik zaman biar lebih mudah. Ijma di abad 9 digunakan untuk sebuah ijma yang mundur ke belakang, yaitu di abad 4 atau 5 atau 6 atau 7. Ya nggak bisa. Kalaupun ada ijma di abad 9, ya untuk abad 9 itu. Persoalan-persoalan yang ada di abad 9. Ijma di abad 8, kita meminjam istilah ijma. Ijma di abad 8
Ya persoalan di abad 8, ijma di abad 7. Ya persoalan yang dihadapi ulama, mujtahid di kalangan umat Islam pasca wafat Nabi, ya di abad 7. Nggak bisa ijma di abad 9 dipakai untuk mengukur ijma di abad sebelumnya. Ini kan jadi lucu. Lucu sekali. Ijma itu punya zaman. Pada suatu masa tertentu di kalangan mujtahid di lingkungan umat Islam pasca wafat Nabi pada suatu masa. Surah Al-Istifah itu juga begitu. Ini dua dalil yang lucu. Saya nggak tahu, mungkin karena pemujaan terhadap nasab itu sudah terlalu tinggi, maka dua dalil yang sangat tidak relevan untuk konteks zaman yang sedang dipertanyakan dalam diskursus nasab ini tetap dipaksa di tengah kalangan pemuja nasab biar tidak tergoyahkan. Tapi yang perlu diketahui, diskursus nasab Kyai Imad ini itu bukan sekedar membatalkan nasab, bukan dalam konteks membatalkan nasab, tapi untuk menghentikan pemujaan terhadap nasab yang mengganggu keislaman, keimanan, keihsanan, yang mengganggu keilmuan dan keamaliyah, keberagamaan, yang mengganggu ketakwaan umat. Sangat mengganggu. Karena ideologinya hanya nasab. Dan ini didukung oleh organisasi transnasional. Bahkan sempat membentuk dalam sebuah gerakan politik transnasional. Politik transnasional yang dikuatkan oleh organisasi transnasional yang berbasis pada ras. Ras untuk sebuah gerakan komunal. Kalau ras untuk sebuah ikatan genealogi yang memiliki latar belakang sosiologis antropologis untuk penguatan basis persaudaraan, ukhuwah, tidak apa-apa. Tapi persoalannya kan untuk menghegemoni persoalannya, untuk menciptakan kelas ini persoalannya. Kalau bukan untuk menghegemoni, bukan untuk menciptakan kelas, tidak persoalan. Saya pun nggak akan ikut bicara. Ini persoalannya karena untuk menghegemoni dan untuk menciptakan kelas. Ada buktinya? Ada. Orang nggak tahu menau, pengennya belajar agama, tidak demo. Orang nggak tahu menau, inginnya belajar agama, dicekokin nasab terus. Ilmunya mana? Didukung dengan aksesoris-aksesoris, glorifikasi yang tidak sehat. Subhanallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.